Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di hari ini, di hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende dalam edisi Renungan Harian Keluarga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan mengawali segala aktivitas kita. Oleh karena itu, tentunya kita harus meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji, yang kami muliakan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk menikmati nafas hidup yang baru. Dan dalam kesempatan yang indah ini juga, sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk membangun satu persekutuan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dalam hal ini lewat renungan harian keluarga. Dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan memberkati kami, memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus, berfirman-Lah, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian baru, dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-22. Sekali lagi Efesus pasal 4, ayat yang ke-22 berkata demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan. Ada salam dalam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Nah, saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni tanggalkan manusia lama. Nah, saudaraku, kita ketahui bersama bahwa setiap manusia punya apa yang dinamakan dengan masa lalu. Tentu saja tidak ada di antara kita yang tidak punya masa lalu. Namun ada juga yang mempunyai masa lalu yang indah dan ada juga yang mempunyai masa lalu yang kelam. Dan juga mungkin di antara kita, di antara saudara-saudara sekalian, ada yang sangat ingin untuk mengubah masa lalu yang pernah kita alami atau yang sudah terjadi. Namun saudara-saudaraku, sebenarnya kita tidak punya kuasa untuk mengubah masa lalu itu. Karena itu sudah terjadi, kita tidak bisa mengubah hal itu dan kita tidak punya kuasa untuk mengubah masa lalu itu. Namun ada hal yang harus kita ingat bahwa kita punya jaminan untuk apa? Untuk mendapatkan atau untuk menikmati masa depan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera yang telah Tuhan persiapkan teruntuk setiap kita umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bahasa firman Tuhan yang kita baca di saat ini, kita memakai kata hidup sebagai manusia lama dan manusia yang baru. Nah, dalam realita kehidupan kita akan menemukan dua hal ini. Kita akan diperhadapkan dengan hidup baru dan hidup lama, atau manusia lama dan manusia baru. Nah, di antara kedua hal ini kita harus memilih mana yang akan kita pilih. Apakah kita akan masih mempertahankan kehidupan lama kita atau sebaliknya kita akan hidup sebagai manusia yang baru. Manusia lama yang penuh dengan keberdosaan, manusia lama yang penuh dengan keterpurukan, bahkan juga masa lalu yang suram yang terus menghantui kehidupan kita, sehingga kita tidak ada lagi damai sejahtera, sehingga kehidupan kita penuh dengan kedengkian, iri hati, bahkan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Apakah kita akan mempertahankan kehidupan yang demikian, yang kita tahu kehidupan lama, ataukah kita akan memilih kehidupan yang lama
dan kita menyambut kehidupan yang baru sebagai manusia yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan yang baru sebagai manusia yang baru yang menanggalkan kehidupan yang lama ini, kehidupan yang penuh dengan belenggu dosa, maka kita akan mendapatkan apa yang dinamakan dengan kebahagiaan, kesejahteraan, sukacita. Dan tentunya saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menanggalkan kehidupan yang lama, tentunya selalu ada janji, selalu ada jaminan yang hendak Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, di mana hidup kita akan penuh dengan kasih, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera, dan kita akan menikmati masa depan yang indah yang telah dipersiapkan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi saudara-saudaraku, semua pilihan ada dalam keputusan kita, ada dalam tangan kita. Apakah kita akan memilih untuk hidup terus bertahan dalam kehidupan sebagai manusia yang lama, ataukah sebaliknya kita akan hidup sebagai satu pribadi yang baru, hidup dalam kehidupan yang baru, manusia yang baru. Tuhan memberikan hak kebebasan kita untuk memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Tapi saudara-saudaraku, lewat firman Tuhan di saat ini sangatlah jelas mengatakan kepada kita bahwa kita harus menanggalkan kehidupan yang lama itu, menanggalkan manusia yang lama, yang penuh dengan keberdosaan, yang penuh dengan keterpurukan, yang penuh dengan ketidakpunya harapan, bahkan juga manusia yang terus hidup dalam kebencian, iri hati, dengki, dan lain sebagainya, yang tentunya akan membawa kita pada kehancuran dan kebinasaan. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita terus hidup di dalam kehidupan yang lama, manusia yang lama. Tetapi berbeda halnya ketika kita hidup sebagai manusia yang baru. Apakah kita, saudara dan saya, mau hidup di dalam kebinasaan? Saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang mau hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kebinasaan, hidup yang memberikan kehancuran. Tentu saja kita tidak mau. Tapi mari kita jawab secara pribadi. Dalam hati kita, apa yang akan menjadi pilihan kita? Dan jadikan pilihan itu sebagai komitmen kita untuk menjalani kehidupan saudara-saudara. Kalau kita ingin menjadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, maka tanggalkan manusia yang lama. Saudara-saudaraku, memang benar bahwa nafsu itu sangat menjanjikan kenikmatan. Namun ternyata saudara-saudaraku, nafsu itu juga membawa pada kesengsaraan dan kebinasaan. Oleh sebab itu, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan juga kita sekalian, siapapun kita, dimanapun kita pergi dan berada, yang sementara menonton akan renungan harian keluarga ini, kita diingatkan dan diajak untuk menanggalkan kehidupan kita yang lama dalam wujud manusia yang lama itu, yang membawa pada kesengsaraan, yang membawa pada kebinasaan. Dan marilah kita hidup dalam kehidupan yang baru, dalam wujud manusia yang baru, dengan jaminan yang menjanjikan, di mana akan hidup dalam masa depan yang indah dan hidup baru sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Allah bagi setiap orang yang mendambakan kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Terpujilah Kristus, amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh diperdengarkan lagi tentang firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk apa? Untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kami diingatkan dan diajak untuk menanggalkan kehidupan yang lama. Manusia lama kami harus tanggalkan agar kami mendapatkan
masa depan yang indah, mendapatkan damai sejahtera, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Dan kami harus melepaskan pengampunan sebagai suatu pribadi yang baru untuk hidup di dalam kehidupan sebagai manusia yang baru. Tuhan Yesus, kami manusia yang tidak berdaya, manusia yang penuh dengan kedagingan. Kami sangat-sangat mudah untuk tergoda pada hawa nafsu yang ada. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dalam perkenan-Mu kami meminta kiranya roh hikmat daripada Tuhan, kemampuan daripada-Mu yang akan bersama-sama dengan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari dalam proses menanggalkan manusia yang lama dan hidup sebagai manusia yang baru yang melakukan segala kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini juga, dalam mengawali aktivitas kami membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan lewat persekutuan di saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang akan melakukan setiap tugas kerja, tanggung jawab, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya juga ada dalam penjagaan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sehingga segala hal yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh berbuah manis dan indah. Sehingga dalam kehidupan kami tetap nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa untuk siapapun yang menonton video ini. Kiranya juga mereka yang merasa lemah iman, Tuhan kuatkan mereka. Yang merasa terpuruk, Tuhan kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, dan berikan mereka pengharapan bahwa tidak ada pengharapan yang sia-sia di dalam tangan kasih Tuhan Allah. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami semua melewati proses kehidupan kami secara masing-masing, dan Tuhan yang berkarya dan berperkara dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus memberkati seluruh hamba pelayan Tuhan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, bahkan juga setiap tim multimedia yang terus berusaha untuk menampilkan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan lewat konten-konten yang ada di channel YouTube ini. Kiranya benar-benar itu menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Nah saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menerangi dan menuntun perjalanan kehidupan saudara-saudara, siapapun kita yang menonton, dalam situasi apapun kita, yakin dan percaya, maka Tuhan akan terus berkarya dalam kehidupan kita, dan semoga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share video ini, sehingga semakin banyak orang yang terberkati lewat video-video YouTube yang kami upload di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Sekian, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.